Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik ancaman krisis pangan di tengah pandemi. Pak Rizal, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya. Ya, Pak Rizal, tadi sudah kita membahas bagaimana kondisi pangan Indonesia sampai saat ini, kemudian korelasinya dengan pandemi COVID-19, kemudian langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah. Dan tadi kita sudah membahas dari beberapa jenis-jenis komoditas pangan begitu, sementara Indonesia terkenal dengan dari sisi geografis yang cukup luas, di mana potensi perairannya, baik perairan darat maupun perairan laut ini lebih besar dibandingkan daratan. Bagaimana Anda melihat roadmap dari pemerintah ini, Pak, untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya mengandalkan dari daratan saja, tapi dari potensi perairan Indonesia yang cukup besar? Ya, benar. Potensi pertanian dalam konteks luas, khususnya kebutuhan pangan, tidak hanya darat saya kira, tapi juga laut atau ekonomi maritim ya, kelautan. Dan ini sumber atau potensi pendapatan negara juga sangat besar ya, hampir 1.300 triliun kalau memang dimanfaatkan secara serius gitu. Nah tentu ini tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam dalam konteks protein hewani yang selama ini kita tergantung pada daging sapi ya, kemudian juga unggas. Tapi lagi-lagi memang kebijakan pemerintah yang mendorong orang untuk melirik ya potensi ekonomi ya berbasis pada maritim ini atau kelautan ini atau potensi ekonomi kelautan ini memang sepertinya masih belum optimal. Nah, meskipun pemerintah ya khususnya di KKP melakukan banyak sekali campaign untuk mengkonsumsi ikan ya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan khususnya protein ya untuk meningkatkan gizi masyarakat. Nah ini sedang, namun lagi-lagi ini perlu didorong gitu ya sebagai alternatif di tengah pandemi ini. Ya, plus juga saya kira dalam jangka panjang bisa menjadi sumber devisa kita ya. Katakanlah misalnya potensi ekspor dari lobster saja itu luar biasa gitu ya, dan itu sangat tinggi, atau juga dari ikan tuna kita ya, dan juga beberapa potensi ekspor ya, potensi devisa dari ekspor ikan-ikan cakalang juga kita sangat tinggi, bahkan hitungan terakhir itu hampir 1,33 triliun dolar, bayangkan ya, dan itu sangat besar. Artinya kebutuhan pembangunan kita bisa ditopang oleh sektor ini jika memang lagi-lagi center atau sektor kunci dari pembangunan kita memang ke ekonomi berbasis maritim ini, gitu, ekonomi kelautan ini. Saya kira sangat potensial dan pemenuhan kebutuhan pangan juga jauh akan lebih bisa ditopang oleh sektor ini. Baik, bagaimana Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini, Pak Rizal, mungkin dalam penyusunan roadmap, pemetaan begitu untuk kebutuhan pangan Indonesia ke depannya supaya mengurangi dari ketergantungan impor dalam hal ini? Betul. KKP sudah membuat satu rensa saya kira ya, dan di rensa ini juga mendorong ekspor berbasis pada hasil perikanan di laut gitu. Dan ini memang sudah dilakukan ya, hanya saja tadi optimalisasi capaian-capaiannya yang diperhitungkan tadi kisaran per tahunnya bisa berkontribusi terhadap pendapatan nasional kita hampir 20 triliun ini juga sepertinya masih belum tercapai ya, apalagi kemarin ada kasus gitu ya, sangat disayangkan gitu. Nah artinya apa, potensi dari sisi perikanan ya, notabene tidak hanya budidaya perikanan laut dan juga kekayaan yang ada di laut. Ini sumber pemenuhan pangan yang sangat luas dan sangat potensial. Saya kira itu poinnya. Baik, Pak Rizal, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak Rizal. Ya, baik. Terima
Terima kasih sama-sama. Terima kasih ada Bapak Rizal Taufikur Rahman, pengurus Perhepi Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.